Pada hari ini kita melanjutkan ya. Kemarin kita sudah bercerita tentang riwayat Buddha. Nah, hari ini kita melanjutkan perjalanan Buddha dari Bodh Gaya menuju Sarnath. Jadi setibanya Buddha di Sarnath, atau kita bilang yang nama dulunya adalah Taman Rusa Isipatana. Nah, setibanya Buddha di sana, kemudian dilihat dari jauh oleh kelima pertapa. Jadi kelima pertapa ini melihat Buddha dari jauh, mereka mengenal Buddha karena lima pertapa ini adalah mantan murid Buddha yang melayani, mantan murid dari Pertapa Siddhartha yang melayani beliau di Dungkasiri. Jadi ketika mereka ketemu lagi, mereka lihat. Setelah mereka lihat, dalam hati mereka bersekongkol. Pokoknya awas ya, gak usah melayani, gak usah suruh duduk, gak usah kasih air minum. Mereka berlima sudah bersekongkol dan bilang, iya, kita nggak mau, kita nggak mau layani dan seterusnya. Makin mendekat, Buddha makin mendekat kepada mereka. Kemudian secara tiba-tiba, yang tadinya nggak mau, tiba-tiba mereka mempersilahkan Buddha duduk, memberikan minum, dan seterusnya. Dan setelah mempersilahkan Buddha duduk, kemudian beberapa saat kemudian Buddha membabarkan yang namanya Dhammacakkappavattana Sutta. Nah, disinilah terjadi yang kita kenal sebagai Hari Asada, di mana sudah ada Buddha, dibabarkannya Dhamma pertama kali, kemudian para pertapa yang tadi ditabiskan menjadi Ehi Bhikkhu Upasampada. Jadi di hari itu terbentuklah Triratna, ya, terbentuklah Triratna atau yang kita kenal Hari Asada. Dhammacakkappavattana Sutta yang diajarkan oleh Sang Buddha pertama kali yang lengkap di dunia ini. Terkait dengan yang kita suka dengar adalah inilah dukkha. Inilah sebab dari dukkha. Lenyapnya dukkha dan jalan menuju lenyapnya dukkha. Jadi 4 kesunyataan mulia dibabarkan dengan jelas di Taman Rusa Isipatana. Setelah membabarkan sutta ini, kemudian yang tadinya para pertapa, salah satu di antara mereka yang namanya Kondanya, dia kemudian tercerahkan mencapai tingkat arahat, dan di situ Buddha mengatakan Anya Kondanya. Artinya dari 5 Anya Kondanya, hanya Kondanya yang mengerti. Kondanya ini adalah salah satu pertapa yang kalau Anda ingat di Kapilawastu, nah, Kondanya inilah yang mengatakan bahwa anak ini, pangeran ini akan menjadi Buddha. Sehingga dari sejak Kapilawastu, Kondanya mengikuti, bertemu di Dungkasiri, kemudian kembali lagi ketemu di Benares atau Taman Rusa Isipatana. Nah, jadi inilah Kondanya. Nah, Bapak Ibu, kemarin Bante juga sudah cerita kepada Anda tentang bagaimana Anda punya potensi untuk menjadi Buddha. Ya, hari ini kita melihat 4 kesunyataan mulia. Kira-kira menurut Bapak Ibu, bisa nggak sih kita sebagai manusia biasa, kita sebagai manusia yang kita bilanglah berdosa, bisa nggak kita mencapai tingkat kesucian? Kira-kira menurut Anda di rumah bagaimana? Untuk beberapa saat ke depan, mungkin hari Senin ya. Hari Senin bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa memberikan pertanyaan melalui call center 15 menit sebelum acara ini dimulai. Kemudian ketika sesi ini, Bante akan menjawab pertanyaan Anda. Ya, kalau sekarang kita masih satu arah,
tetapi nanti setelah hari Senin kita bisa dua arah. Ya. Sekarang Bapak Ibu, kita kembali kepada laptop. Sekarang, bisa nggak sih kita sebagai manusia biasa, manusia yang biasa, yang penuh dengan kekotoran batin, bisa nggak kita mencapai tingkat kesucian? Coba kita renungkan dulu, bisa nggak sih saya mencapai tingkat kesucian? Kalau Anda rasa nggak bisa, maka sia-sia kita beragama Buddha. Ya, kalau Anda rasa nggak bisa, maka sia-sialah Anda beragama Buddha. Kenapa? Analoginya, Bante akan kasih Anda analogi, misalnya gini. Bante orang Manado. Orang Manado suka makan yang namanya rica, ya. Rica itu sambal. Ya, jadi sebagai orang Manado, saya suka makan rica. Ya, makin banyak makan rica, makin enak. Ketika kita makan rica atau sambal kebanyakan, kemudian apa yang terjadi? Sakit perut. Aduh, sakit perut, mules. Kemudian, apa yang Anda lakukan? Kita pergi misalnya ke dokter. Sesampainya di dokter, dokter akan diagnosa kita. Kamu sakit apa? Ya kan? Sakit apa? Sakit diare. Sudah berapa kali? Oh, sudah sekian kali, Dok. Oke. Sakitnya di mana? Di sini. Bukan di sini ya, di perut. Nah, terus ditanyalah gara-gara apa dan seterusnya. Bapak Ibu, setelah kita dari dokter, kemudian kan dokter kasih resep tuh. Dikasih resep, apa yang Anda akan lakukan? Resep ini Anda akan tebus ke apotik. Setelah Anda tebus ke apotik, Anda akan pulang bawa obat. Anda pulang bawa obat, kemudian kalau Anda pulang bawa obat, sampai di rumah, ada 3 hal yang akan terjadi Bapak Ibu. Ingat, akan ada 3 hal yang akan terjadi. Yang pertama, orang yang A, tipe A. Tipe A ini apa? Auban, ya. Tipe A adalah auban, keras kepala. Obatnya dari dokter sudah dapat, nggak diminum sama dia. Obatnya ditinggalin, cabenya masih banyak, masih enak, masih pedis, jadi makan terus itu rica. Kira-kira menurut Bapak Ibu, orang yang tipe A, bisa nggak dia sembuh? 100% nggak bisa sembuh. Ya, karena kenapa? Tipe A, obatnya dia buang, cabenya dia makan. Jadi nggak bisa sembuh. Ada tipe kedua Bapak Ibu. Tipe kedua adalah B. Ya, B. Artinya boh kangguan. Sudah bayar ke dokter loh Bante. Obatnya juga saya minum, kan sudah bayar mahal. Tetapi cabenya juga enak, makan juga. Ya, jadi namanya boh kangguan. Gak mau rugi. Obatnya dia sudah bayar, dia minum dari dokter. Cabenya juga dia makan. Dua-dua dimakan sama dia. Kira-kira orang yang tipe ini bisa nggak dia sembuh? Cabai dimakan, obat juga dimakan. Bisa nggak kira-kira dia sembuh? Ya, mungkin bisa sembuh tapi 50-50 ya. Masih lama proses penyembuhannya. Nah, kalau tipe C artinya cius, ya cius, cius, mie apa? Indomie. Cius ini adalah orang yang begitu dapat obat, dia minum obatnya, terus dia ingat, oh dokter bilang ricanya di stop, nggak boleh dimakan. Akhirnya dia cuma minum obat, ricanya dia buang. Kira-kira bisa sembuh nggak? Bisa ya,
Nah, dari 3 orang yang tadi, Auban, Bokangguan, sama Cius, kira-kira yang cepat sembuh yang mana? Yang A, yang B, apa yang C? Yang C ya, yang cepat sembuh. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa beda proses dari yang Buddha ajarkan kepada kita dengan proses yang tadi? Apa yang Buddha ajarkan kepada kita? Inilah duka, inilah sakit perut. Oke? 2, sebab dari duka gara-gara makan rica. 3, berhentinya duka, stop makan rica. Dan yang keempat, jalan menuju lenyapnya duka, yaitu minum obat. Nah, kalau yang tadi orang yang pilih C, dia bisa sembuh. Tentunya dalam hal ini orang yang pilih C juga bisa mencapai tingkat kesucian, yaitu stop kilesa dan banyaklah praktek dhamma. Anda sendiri sudah tahu jawabannya, C yang terbaik. Dan mau sampai kapan Anda mulai untuk berlatih? Ya, Bante sangat senang sekali pada Anda yang ada di rumah saat ini. Anda sudah mulai setiap malam mulai mengikuti kebaktian ini dengan baik. Saya harapkan ini adalah perlahan kita mengumpulkan akumulasi kebajikan ini hingga sempurna Bapak Ibu. Ya, kita pelan-pelan sampai Anda bisa benar-benar sempurna mengembangkan benih kebudayaan yang ada dalam hati Anda. Karena benih kebudayaan ini kitalah sendiri yang punya, kita sendiri yang harus menumbuhkannya. Tidak ada orang lain yang bisa menumbuhkan benih kebudayaan ini. Oleh karena itu, kita harus semangat, kita harus berusaha agar kita bisa mencapai kesucian sama seperti dengan para arahat dan para Buddha. Ya, untuk mencapai tingkat kesucian, ya kita harus mulai bermeditasi Bapak Ibu. Nggak ada cara yang lain, ya kan? Harus C, menghentikan kemelekatan dan harus mulai mengambil obat. Tidak ada obat yang enak di dunia ini, nggak ada. Tetapi obat yang bisa menyembuhkan kita worth it atau oke lah untuk kita coba, ya. Obat yang ini bisa menyembuhkan Anda hingga akhir dari duka bahkan kematian Anda di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita coba obat yang dari Buddha berikan kepada kita, dan semoga apapun yang kita lakukan hari ini maupun di masa yang lain dapat bermanfaat bagi peningkatan batin kita masing-masing. Ya, oleh karena itu, mari kita kembali duduk dengan lurus, kita duduk dengan tegak, kemudian kita mulai menyadari bahwa kita lagi duduk. Sadari dari ubun-ubun sampai ke telapak kaki, dari telapak kaki sampai kembali ke ubun-ubun. Anda sadari Anda sedang duduk. Anda sedang duduk. Anda sedang duduk. Kemudian Anda melihat, memperhatikan nafas Anda. Ketika nafas masuk, but, nafas keluar, do. Nafas masuk, but, nafas keluar, do. Nafasnya secara natural, secara alami, bukan dibuat-buat. Jadi nafasnya bukan seperti itu, tetapi nafasnya biasa, but, do. Cukup mengetahui ketika Anda bermeditasi, Anda bagaikan satpam yang ada di mall. Anda cukup tahu
orang yang masuk ke dalam mall. Tetapi Anda tidak usah ikut dia masuk ke dalam mall atau si orang ini keluar dari mall, nggak usah. Anda cukup berdiri di pintu dan lihat orang masuk, orang keluar, orang masuk, orang keluar, nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Ketika nafas masuk, but, ketika nafas keluar, do. Nafas masuk, but, nafas keluar, do. Ya, kita mulai untuk bermeditasi dengan objek Budo. Meditasi kita mulai.
Perhatikan nafas kita. Nafas masuk, but. Nafas keluar, do. Nafas masuk, but. Nafas keluar, do. Nafas masuk, but. Nafas keluar, do. Sabe sata bawanto suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai.